Selamat sore Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dian Susana Dortia Leka, NIM 204111093, kelas Farmasi C. Di sini saya akan membawakan materi tentang penentuan titik leleh. Yang pertama, dasar teori titik leleh. Titik leleh adalah temperatur senyawa padat di mana benda tersebut akan berubah wujud menjadi zat cair. Pada senyawa dengan berat molekul hampir sama, senyawa lipolar dan struktur molekulnya lebih simetris mempunyai titik leleh yang lebih tinggi. Titik leleh senyawa murni ditentukan dengan pengamatan temperatur saat terjadi perubahan padatan dan cairan. Rentang temperatur yang tidak begitu jauh menunjukkan kemurnian padatan tersebut. Titik leleh yang ada pada literatur biasanya dalam bentuk ring titik leleh. Sampel senyawa murni biasanya hanya terdiri atas satu bentuk kristal dan meleleh pada temperatur dengan ring kurang dari 1 derajat Celcius. Besar dari titik leleh atau ring lebih 1 derajat Celcius menunjukkan adanya pengotor. Campuran zat pada umumnya menunjukkan daerah titik leleh teoritis pada asam asetat adalah 101,5 derajat Celcius. Titik lebur juga diartikan sebagai keadaan di mana terjadi keseimbangan antara fase padat dengan fase lainnya pada suatu zat. Suhu lebur adalah suhu pada suatu zat tepat melebur seluruhnya yang ditujukan pada fase padat tepat hilang. Menurut farmakopedia, jarak lebur adalah suhu awal dan suhu akhir peleburan zat. Suhu awal dicatat APDA saat zat dimulai menciut atau membentuk tetesan pada pipa kapiler. Suhu akhir dicatat pada saat hilangnya fase padat. Panas yang diabsorpsi ketika 1 gram padatan meleleh atau panas yang dilepaskan ketika cairan itu membeku dikenal sebagai panas peleburan. Panas peleburan dapat juga dianggap sebagai panas yang dibutuhkan untuk menaikkan jarak antara atom atau jarak antara molekul dalam kristal sehingga memungkinkan terjadinya pelelehan. Panas peleburan untuk 0 derajat Celcius adalah 80 kalor per gram, 1436 kalor per mol. Panas peleburan tidak memberikan penambahan temperatur sampai seluruh suhu padat hilang karena panas ini diubah menjadi energi molekul yang potensial untuk mengubah seluruh padatan menjadi cairan. Perbedaan titik lebur antara senyawa-senyawa pada golongan yang sama dapat dijelaskan dengan keelektronegatifan unsur-unsur pembentuk senyawa tersebut. Elektronegativitas adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron. Karena unsur pembentuknya mempunyai elektron negatif yang berbeda yang menjadikan senyawa terpolarisasi. Suhu lebur zat padat adalah suhu pada saat zat padat menyatu dan melebur sempurna. Suhu zat dikatakan murni apabila titik lebur yang diperoleh dari percobaan sama dengan yang ada dalam literatur. Prinsip kerja dari titik lebur terletak pada penetapan pemberian energi panasnya. Titik lebur bersifat karakteristik yang digunakan sifat fisika dari suatu zat. Karakteristik suatu zat berbeda dengan yang lain. Dalam bidang farmasi, suatu senyawa obat murni dapat ditentukan kemurniannya dengan jalan penentuan titik leburnya. Selain itu, penentuan titik lebur dari bahan suatu obat yang digunakan dalam pembuatan sediaan obat, terutama obat yang diberikan melalui raktar, dan diperlukan dengan cara penyimpanan suatu sediaan obat agar tidak mudah rusak pada suhu kamar tertentu. Kedua, alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan pipa kapiler, pipa gelas, kaca arloji, spatula. Yang kelima, alat penentu titik leleh, digital melting point apparatus. Bahan yang digunakan yang pertama asam oksalat, C2H2O4, 2H2O, asam benzoat, C6H5COOH. Yang ketiga, cara kerja.
A. Penentuan melting point asam oksalat. Yang pertama, menghidupkan alat atau pada posisi on. Yang kedua, memilih menu melting point dengan memutar knob. Yang ketiga, menekan method dan kemudian menekan edit. Yang keempat, memasukkan harga temperatur 103 derajat Celcius dengan memutar tombol knob. Yang kelima, menekan next, memasukkan harga stop 106 derajat Celcius dengan memutar tombol knob, menekan tombol next. Yang keenam, memasukkan temperatur gradien atau kenaikan temperatur 1 derajat Celcius per menit dengan memutar tombol knob. Yang ketujuh, menekan tombol save. Yang kedelapan, memasukkan pipa kapiler berisi sampel pada tempatnya. Yang kesembilan, mengamati perubahan yang terjadi. Yang kesepuluh, menekan tombol stop bila percobaan selesai. Yang B. Penentuan melting point asam benzoat. Yang pertama, menghidupkan alat atau pada posisi on. Yang kedua, memilih menu melting point dengan memutar knob. Yang ketiga, menekan tombol method dan kemudian menekan edit. Yang keempat, memasukkan harga temperatur 120 derajat Celcius dengan memutar tombol knob. Yang kelima, menekan next, memasukkan harga stop 123 derajat Celcius dengan memutar tombol knob, menekan tombol next. Yang keenam, memasukkan temperatur gradien atau kenaikan temperatur 1 derajat Celcius per menit dengan memutar tombol knob. Yang ketujuh, menekan tombol save. Yang kedelapan, memasukkan pipa kapiler berisi sampel pada tempatnya. Yang kesembilan, mengamati perubahan yang terjadi. Dan yang kesepuluh, menekan tombol stop bila percobaan selesai. Dan pembahasan. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, yakni mengenai melting point yang bertujuan untuk mengetahui titik leleh suatu sampel, sampel yang digunakan yakni sampel asam benzoat dan asam oksalat yang berupa padatan. Pada penentuan titik leleh harus memperhatikan penempatan senyawa dalam pipa kapiler. Sampel dimasukkan dalam pipa kapiler dengan salah satu ujungnya ditutup dengan cara dibakar. Sampel yang dimasukkan dalam pipa kapiler harus tidak memiliki rongga udara di antara sampel tersebut karena dapat mempengaruhi pelelehan sampel. Sehingga sampel harus dipadatkan dengan cara menjatuhkan pipa kapiler ke dalam pipa gelas secara berulang-ulang karena salah satu faktor yang mempengaruhi titik leleh adalah pengemasan dengan tabung kapiler. Pada percobaan yang dilakukan, diperoleh titik leleh asam oksalat sebesar 103,76 dengan persen kesalahan 0,0023%, sedangkan asam benzoat memiliki titik leleh 121,16% kesalahan 0%. Penentuan titik leleh berguna agar dapat mengetahui titik leleh dari suatu senyawa yang berguna dalam proses penyimpangan agar disimpan pada temperatur di bawah titik leleh senyawa tersebut. Kesimpulannya, dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan, yang pertama, titik leleh adalah suatu di mana suatu padatan berubah menjadi cair, sedangkan titik nyala adalah suhu terendah dari suatu larutan di mana akan timbul penyalaan api sesaat apabila permukaan larutan tersebut didekatkan nyala api. Yang kedua, titik leleh berguna untuk suhu yang tepat dalam penyimpanan suatu senyawa. Yang ketiga, asam oksalat titik lelehnya 103,76 derajat Celcius dan asam benzoat titik lelehnya 121,16 derajat Celcius. Terima kasih.